Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, untuk memfokuskan kita karena kelasnya terlihat agak sedikit berantakan dan masih ada banyak sampah di bawah mejanya, tolong dibersihkan dulu ya. Baik, Bu. Ya, sudah bersih. Baik, Ibu akan ambil absennya dulu. Ada teman kita yang tidak hadir? Hadir semuanya, Bu. Bagus sekali ya, Anda hadir semuanya. Baik. Anda semuanya, selamat datang di pertemuan pertama kita hari ini. Anda semua kan dari masa transisi nih, dari SD ke SMP. Jadi, Anda semua harus giat belajar ya, karena materi yang akan kita pelajari, materinya agak tingkatannya lebih tinggi dibanding SD. Jadi, Ibu berharap Anda semua harus belajar terlebih dahulu sebelum belajar. Kebanyakan Ibu dengar anak-anak ini tidak suka belajar IPA karena dia beranggapan bahwasanya materi IPA ini sangat sulit. Jangan berpikiran seperti itu ya Nanda, karena jika Anda berpikir seperti itu, maka otak Anda akan sulit untuk menerimanya. Jadi Ibu berharap cobalah menerima semua pelajaran, bukan IPA aja ya, tapi semua pelajaran agar Anda bisa memahaminya. Nah, baik, kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, apakah Anda semua sudah pernah dengar tentang materi objek IPA dan pengamatannya ini? Belum, Bu. Oh, belum ya? Baik, Ibu akan menjelaskan, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran tentang objek IPA dan pengamatannya ini. Objek IPA ini bertujuan untuk mengetahui apa itu pengukuran, apa itu besaran, apa itu satuan, dan apa itu jenis macam-macam jenis besaran. Nah, untuk Anda semua, kita akan masuk yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya, yaitu tentang pengukuran. Nah, coba Anda semua berdiskusi dengan teman sebangkunya. Nah, Ibu ingin Anda semua mengamati apa yang bisa diukur dari teman Anda. Coba siapa yang bisa sebutkan apa yang bisa kita ukur di tubuh teman kita? Ayo, Tingginya, Bu. Oke, tinggi. Nah, tinggi badan ini bisa kita ukur menggunakan apa? Ayo. Meter, Bu. Bisa juga dengan meteran. Banyak lagi ya. Nah, pengukuran ini adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, misalnya apa ya? Oh iya, meja Ananda. Nah, meja Ananda itu bisa kita ukur menggunakan apa? Penggaris, Bu. Ya, penggaris bisa kita gunakan untuk mengukur meja kita. Nah, misalnya kita nggak punya penggaris nih, bagaimana cara kita mengukur meja kita? Ada yang tahu? Coba yang di pojok sana. Tidak tahu, Bu. Nggak tahu ya? Atau Nurul? Tidak tahu juga, Bu. Oh, berarti Anda harus giat belajar ya. Sebelum memulai pelajaran itu, seperti yang Ibu katakan tadi, jadi kita harus belajar dulu supaya kita itu mengerti apa yang Ibu jelaskan. Nah, misalnya nih, kita akan mengukur meja, tapi kita nggak punya penggaris. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan jengkal kita. Jengkal kita ukur. Misalnya panjang meja itu 5 jengkal. Nah, jengkal ini termasuk satuan.
akan membahas tentang besaran. Nah, besaran ini merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai yang dapat dinyatakan dengan angka-angka, serta mempunyai panjang tertentu. Nah, besaran ini contohnya apa ya? Seperti yang Ibu bilang tadi, meja tadi bisa merupakan salah satu contoh besaran. Besarannya yaitu panjang. Misalnya, panjang meja ini 30 cm, panjang meja itu 60 cm. Nah, panjang ini merupakan suatu besaran dengan satuan meter. Nah, satuan ini adalah pernyataan yang menjelaskan arti dari suatu besaran itu atau sesuatu yang dijadikan pembanding dalam pengukuran yang menjadi acuan. Misalnya nih, masa satunya apa? Dari belakang bisa? Coba sebutkan apa besaran massa. Satuan massa maksudnya? Kilogram, Bu. Wow, bagus sekali. Nah, misalnya kalau waktu apa besarannya? Nah, si itu Putri? Sekon, Bu. Wah, bagus sekali ya. Jadi Anda sudah mengetahui sedikit tentang besaran ini. Besaran ini terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran Turunan. Nah, besaran pokok ini besaran yang sudah ditentukan satuannya. Siapa tahu apa saja yaitu besaran pokok? Besaran pokok ini ada 7. Siapa yang tahu? Vina, sebutkan satu. Panjang, Bu. Panjang, oke. Panjang ini satuannya meter. Nah, yang kedua yaitu ada yang tahu? Massa, Bu. Massa ya, bagus. Satuannya kilogram. Selanjutnya itu ada waktu. Satuannya sekon. Yang keempat yaitu ada buat arus ya, buat arus. Satuannya ampere. Nah, baik, selanjutnya yang kelima yaitu ada suhu. Suhu itu satuannya Kelvin. Yang keenam itu ada intensitas cahaya. Satuannya kandela. Nah, yang ketujuh yaitu ada jumlah zat. Satuannya mol. Nah, ketujuh ini nih harus Anda pahami ya, dan Anda hafal juga, karena besaran pokok ini merupakan tonggak dari untuk masuk ke besaran turunan. Nah, kita masuk ke pertama, yaitu ke besaran pokok yang pertama itu panjang. Nah, panjang ini satuannya meter kan? Nah, di dalam kelas ini apa saja contoh yang bisa kita ambil untuk mengukur panjang? Misalnya ini, spidol ibu. Spidol ibu ini bisa diukur panjangnya. Misalnya berapa ini ya? Kira-kira 15 cm. Yang pertama contohnya itu ada spidol. Nah, apalagi? Coba Anda tengok di sekitaran Anda. Ya, apa? Itu ada papan tulis, ada meja Ananda, ada buku Ananda. Nah, kita lihat selanjutnya untuk yang kedua, besaran pokok yang kedua yaitu massa. Massa ini satuannya kilogram. Nah, dalam kehidupan sehari-hari orang menggunakan istilah berat itu untuk massa, ya kan? Seperti ibu Nanda beli bawang 1 kg, beratnya 1 kg, dan tubuh Anda beratnya berapa? Ada yang 60, ada yang 50, ada yang 40. Kebanyakan orang-orang di kehidupan sehari itu istilah berat itu disamakan dengan massa, atau biasa disebut dengan istilah berat itu digunakan untuk massa ya. Namun sesungguhnya massa tidak sama dengan berat. Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materi
dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sebaliknya, kalau berat sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Mengapa? Karena benda akan memiliki gravitasi yang berbeda di tempat yang berbeda. Contohnya itu astronot. Astronot itu beratnya tinggal 1/6 dari berat aslinya. Massa ini satuannya kilogram. Dan contohnya misalnya tubuh Ananda. Tubuh Ananda beratnya berapa? Ada 45, ada 50 kilogram. Nah, kalau untuk berat ini satuannya Newton. Nah, dan alat ukur yang digunakan yaitu neraca Pegas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Ananda harus bisa memahami apa itu massa dan apa itu berat. Jadi, biasanya orang menyebut berat untuk massa itu sebenarnya salah ya. Seharusnya massa dari bawang itu 1 kg, massa tubuh teman kita 45 kg, ada 50 kg. Nah, jadi setelah mempelajari ini, Ananda bisa memahami apa itu massa dan apa itu berat ya. Selanjutnya kita akan masuk ke besaran turunan. Ini aja ya. Besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Diturunkan dari besaran pokok. Nah, kita sudah tahu besaran pokok ada 7. Nah, contoh dari besaran turunan itu yang pertama itu luas. Luas ini merupakan turunan dari besaran pokok itu panjang. Yang mana rumus luas ini panjang kali lebar. Ini panjang, ini juga panjang. Nah, didapatkan satuannya yaitu meter kuadrat. Nah, yang kedua yaitu volume. Yang ketiga yaitu laju pertumbuhan. Oke, sudah siap mencatatnya? Silahkan catat dulu ya. Masuk yaitu ke materi terakhir yaitu tentang satuan. Satuan ini merupakan pernyataan dari untuk menjelaskan arti satuannya seperti Ibu jelaskan tadi. Nah, satuan ini terbagi menjadi 2. Satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, satuan baku ini adalah satuan yang sudah disepakati oleh para ilmuwan. Contohnya yaitu ada kilogram, meter, sekon. Nah, selanjutnya untuk satuan tidak baku. Satuan tidak baku ini bisa seperti jengkal tangan. Nah, bisa dibayangkan kan jika suatu percobaan dilakukan dengan mengukur menggunakan jengkal tangan. Nah, setiap orang itu mempunyai jengkal tangan yang berbeda-beda. Jadi, dengan adanya permasalahan ini, maka para ilmuwan memberikan penjelasan dan memberikan satuan baku ini digunakan untuk sistem internasional. Ini sudah masuk ke sistem internasional ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita.
Nah, silakan dicetak dulu. Sudah siap catatnya? Oke, sudah. Nah, dari semua penjelasan yang telah Ibu jelaskan nih, siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, siapa? Tidak ada ya? Baik. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwasannya pembelajaran kita hari ini itu tentang objek IPA dan pengamatannya. Dan yang kita bahas yaitu ada pengukuran, ada besaran, dan ada satuan, dan ada jenis-jenis besaran yang kita bahas. Nah, selanjutnya besaran turunan. Besaran turunan ini yang pertama itu besaran pokok ya, pokok dulu baru besaran turunan. Besaran pokok itu ada 7. Nah, Ibu harap semua bisa ngafal ya besaran pokok itu, dan besaran turunan itu sangat banyak. Sangat banyak. Nah, untuk satuan ini ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu harap semua Ananda bisa mengerti dan memahami apa yang dijelaskan, dan manfaat kita mempelajari pelajaran hari ini itu dapat Ananda aplikasikan seperti yang Ibu katakan tadi, bahwasanya banyak orang mengatakan berat itu adalah massa. Jadi berat itu bukan sama dengan massa ya. Jadi Anda harus bisa bedakan antara massa dengan berat. Setelahnya aja sudah berbeda. Jadi kebanyakan orang tuh menggunakan massa untuk berat. Berat untuk massa. Jadi Anda harus paham itu. Dan Anda sangat hebat hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua karena Anda sudah fokus untuk mempelajari pembelajaran kita hari ini, dan Ibu harap untuk kedepannya Ananda lebih semangat lagi untuk belajarnya, dan juga Ananda harus membaca terlebih dahulu. Jangan untuk pembelajaran IPA aja, untuk semuanya. Pokoknya Anda harus membaca terlebih dahulu supaya Anda lebih paham apa yang akan dijelaskan oleh guru. Nah, di buku LKS Ananda sudah ada, coba dibuka halaman yang tentang latihan esai dan objektif tentang objek pada pengamatannya. Itu sebagai tugasan Anda minggu depan ya. Dan untuk pembelajaran minggu depan yaitu kita akan melanjutkan tentang materi selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya Anda semua. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.